Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika. Kami mahasiswa program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Materi yang akan kami pelajari yaitu barisan dan deret. Selanjutnya kita akan membahas materi, contoh soal, kuis, dan pembahasan. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan materi. Apa sih barisan dan deret itu? Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang diurutkan dengan aturan tertentu. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Sedangkan deret adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan. Contohnya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah sampai dengan bilangan ke n. Kemudian ada 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 sampai dengan ditambah bilangan ke n. Barisan dan deret ada 2 macam, yaitu aritmatika dan geometri. Pertama, kita akan bahas terlebih dahulu tentang barisan dan deret aritmatika. Apa sih barisan aritmatika itu? Barisan aritmatika adalah pola bilangan yang memiliki selisih sama untuk setiap dua bilangan yang berdekatan. Contoh barisan aritmatika 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Barisan ini memiliki selisih, yaitu 1. Jadi, selisih dari dua bilangan yang berdekatan adalah 1. Kemudian, ada lagi contoh barisan aritmatika 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, di sini barisan ini memiliki selisih dua bilangan yang berdekatan, yaitu 2. Selisih antara dua bilangan yang berdekatan itu dinamakan dengan beda. Selanjutnya yaitu menentukan suku berikutnya. Di sini kami akan memberikan contoh barisan aritmatika 1, 3, 5, 7, 9. Nah, berapa kira-kira suku berikutnya? Langkah yang harus kita lakukan adalah menentukan selisih dari dua bilangan yang berdekatan. Nah, dari barisan aritmatika itu memiliki selisih yaitu 2, di mana dua bilangan yang berdekatan itu selisihnya adalah 2. Maka, untuk menentukan suku berikutnya, kita bisa menambahkan bilangan 9 ditambah 2, maka hasilnya sama dengan 11. Nah, coba kita ke contoh berikutnya, yaitu 12, 10, 8, 6, 4, di mana barisan itu bilangan dari kiri ke kanan itu semakin kecil, maka selisihnya adalah -2. Nah, untuk menentukan suku berikutnya berarti kita langsung 4 dikurangi 2 maka sama dengan 2. Nah, tahu kan sudah caranya untuk menentukan suku berikutnya?
Ingat, barisan aritmatika itu memiliki selisih sama untuk setiap dua bilangan yang berdekatan. Nah, kalau ada barisan aritmatika, bilangan ke-50. Nah, bagaimana mencari bilangan ke-50 dari barisan aritmatika? Pasti susah kan kita mencari kalau menentukan satu-satu. Yuk kita pelajari gimana caranya. Jadi ada barisan aritmatika sampai dengan bilangan X, yaitu bilangan yang ke-50 yang kita cari nanti. Jadi 1 itu merupakan U1, 3 adalah U2, 5 adalah U3, 7 adalah U4, 9 adalah U5, dan X adalah UN. Nah, apa sih itu? Jadi U1 itu adalah suku pertama, U2 adalah suku kedua, U3 adalah suku ketiga, U4 adalah suku keempat, U5 adalah suku kelima, dan UN adalah suku ke-N. Jadi kita sudah tahu, biasanya di barisan aritmatika U1 itu disimbolkan dengan A, yaitu suku pertama. Kemudian ada UN, di mana UN adalah suku ke-N, suku yang nantinya akan kita cari. Kemudian selisih dua bilangan di barisan aritmatika itu disimbolkan dengan B. Nah, untuk mencari B atau beda, itu kan biasanya kita menggunakan dua bilangan yang berdekatan. Contohnya U2 dikurangi U1 sama dengan U2 tadi 3, U1 1, berarti 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, kita dapatkan rumus dari beda sama dengan UN dikurangi UN min 1. Nah, di sini ada barisan aritmatika, berarti kita sudah tahu selisihnya atau bedanya adalah 2. Nah, kita akan menentukan U50 kira-kira berapa ya? Coba kita telusuri terlebih dahulu menggunakan tabel untuk tahu rumus dari suku ke-50. Jadi, di sini ada suku dan nilai suku. Jika suku U1 sama dengan 1, nah nilai suku diperoleh dari 1 ditambah 0. Nah, sama dengan 1 ditambah 0 dikali 2 sama dengan A. Jadi A itu adalah 1, yaitu suku pertama. Nah, selanjutnya yaitu U2 sama dengan 3. Nah, nilai sukunya adalah tetap seperti tadi, 1 ditambah 2 kan. Nah, itu didapatkan dari 1 ditambah 1 kali 2. Nah, sama dengan A ditambah B. Jika U3 sama dengan 5, maka nilai sukunya 1 ditambah 4 sama dengan 1 ditambah 2 kali 2 sama dengan A ditambah 2B. Jika selanjutnya U4 itu sama dengan 7, maka nilai suku didapatkan dari 1 ditambah 6 sama dengan 1 ditambah 3 kali 2 sama dengan A ditambah 3 kali B. Selanjutnya U5 sama dengan 9. Nah, nilai sukunya yaitu 1 ditambah 8 sama dengan 1 ditambah 4 kali 2
sama dengan A ditambah 4B. Kemudian UN sama dengan N. Maka nilai sukunya adalah sama dengan A ditambah N-1B. Jadi bilangan yang berwarna biru itu merupakan N-1, di mana jika U5 di situ 5, maka di situ sama dengan 4. Jadi 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Jika itu 4, maka nilai sukunya di situ ditulis 3. Nah, untuk bilangan yang berwarna merah itu adalah B, yaitu beda. Selanjutnya kita akan membahas untuk mencari U50. Nah, bagaimana? Kita ketahui A sama dengan 1 dan beda sama dengan 2. Kemudian N sama dengan 50. Jadi bilangan ke N yaitu bilangan ke 50. Nah, selanjutnya yaitu ingat rumus suku ke N tadi, kita dapat UN sama dengan A ditambah N-1B. Nah, selanjutnya kita substitusikan U50, maka sama dengan 1 ditambah 50 min 1 kali 2 sama dengan 1 ditambah 49 dikali 2 sama dengan 1 ditambah 98 sama dengan 99. Jadi suku kelima dari barisan aritmatika itu adalah 99. Selanjutnya deret aritmatika. Apa sih deret aritmatika itu? Deret aritmatika biasanya disimbolkan dengan SN, yaitu merupakan jumlah N suku pertama barisan aritmatika atau penjumlahan dari suku-suku barisan aritmatika. Deret aritmatika memiliki bentuk umum, yaitu U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai dengan UN-2 ditambah UN-1 ditambah UN, atau sama dengan sigma UI dari I sama dengan 1 hingga N. Deret aritmatika memiliki rumus, yaitu Sn sama dengan N/2 dikali A ditambah UN. Nah, kita substitusikan UN tadi, yaitu UN sama dengan A sama ditambah N-1B, sehingga diperoleh Sn sama dengan N/2 dikali 2A ditambah N-1B. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang barisan geometri. Apa sih barisan geometri itu? Nah, barisan geometri adalah barisan bilangan yang mempunyai rasio tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Bentuk umum dari barisan geometri sendiri adalah U1, U2, U3, U4 sampai U ke N. Nah, adapun rumus dari barisan geometri sendiri adalah UN sama dengan AR pangkat N-1. R di sini adalah rasio dan A di sini adalah suku pertama. Nah, untuk suku pertama itu seperti yang sudah saya jelaskan barusan, yaitu bisa disimbolkan A atau juga U1. Nah, untuk mencari rasionya sendiri, yaitu R sama dengan
UN dibagi UN-1. Nah, yang membedakan antara barisan geometri dan barisan aritmatika yaitu untuk mencari rasionya. Untuk barisan geometri, rasionya yaitu suku yang berdekatan adalah dibagi. Tetapi untuk barisan aritmatika yaitu penjumlahan. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu deret geometri. Nah, apa sih deret geometri ini? Suatu deret bilangan yang memiliki rasio atau perbandingan yang tetap. Nah, deret di sini adalah penjumlahan dari suku-suku yang ditentukan. Nah, bentuk umum dari deret geometri yaitu Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah sampai ke UN. Nah, deret di sini yaitu ini U1 ditambah U2 ditambah U3. Jadi penjumlahan dari suku-suku yang ada. Rumus deret geometri sendiri ada dua, yaitu ketika rasionya lebih dari 1 dan rasio kurang dari 1. Untuk yang rasio lebih dari 1, rumusnya yaitu Sn sama dengan A R pangkat N-1 dibagi R-1. Untuk yang rasionya kurang dari 1, yaitu Sn sama dengan A 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Nah, ini adalah rumus deret geometri kaidah. Rumus deret geometri kaidah ini hampir sama dengan rumus deret geometri yang rasionya kurang dari 1. Tapi di sini untuk sukunya tidak tak hingga, yaitu atau bisa disebut ini. Nah, jadi S tak hingga sama dengan A dibagi 1 min R. Selanjutnya yaitu kita akan membahas contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama yaitu suku ke N dari barisan aritmatika 37, 40, 43, 46, dan seterusnya adalah 76. Maka nilai dari N adalah diketahui A sama dengan 37, yaitu suku pertama, dan B sama dengan 3, yaitu kita buat U2 dikurangi U1, maka hasilnya 3. UN sama dengan 76. Ditanya nilai N, maka kita masukkan rumus UN sama dengan A ditambah N-1B. Kita substitusi ke rumusnya yaitu UN sama dengan 76 sama dengan 37 ditambah N-1 kali beda yaitu 3. Maka 76 sama dengan 37 ditambah 3N min 3. 76 sama dengan 34 ditambah 3N. Maka kita pindah ruas, 76 dikurangi 34 sama dengan 3N. Hasilnya 42 sama dengan 3N. Maka N diperoleh yaitu sama dengan 14. Contoh soal nomor 2 yaitu tentukanlah nilai suku ke-7 dari barisan berikut ini. 2, 8, 32, 128 sampai seterusnya. Nah, penyelesaian pertama kita cari suku pertamanya. Suku pertama adalah U ke-1 yaitu 2. Kemudian kita cari rasionya.
Rasionya yaitu dengan cara U per UN per UN-1. Untuk lebih mudahnya yaitu suku yang berdekatan ini kita bagi. Jadi 8 dibagi 2 yaitu 4. Jadi rasio dari barisan ini adalah 4. Kemudian untuk rumus dari barisan geometri sendiri adalah A R pangkat N-1. Nah, kita di sini akan mencari suku ke-7. Jadi kita masukkan A, kemudian R-nya 4 dan N-nya 7. Sehingga kita peroleh 2 dikali 4 pangkat 6. Di sini 4 pangkat 6 adalah 4096. Kita kali 2 yaitu 8192. Jadi nilai suku ke-7 dari barisan ini adalah 8192. Lanjut ke contoh soal 3 yaitu tentukanlah jumlah suku seterusnya. Nah, pertama sama seperti contoh soal sebelumnya. Yang pertama yaitu kita mencari A atau suku pertama. Nah, kita bisa lihat di sini suku pertamanya adalah 2. Nah, untuk rasionya seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk lebih mudah suku berdekatan ini dibagi 2, kita bagi, jadi rasionya adalah 2. Nah, perlu diingat deret geometri mempunyai 2 rumus. Yang pertama ketika rasio lebih dari 1 dan kurang dari 1. Jangan sampai keliru memasukkan rumus karena nanti hasilnya bisa salah. Jadi untuk rasio yang lebih dari 1 yaitu A pangkat A kali R pangkat N-1 dibagi R-1. Kemudian kita mencari suku ke-8. Jadi 8 kita masukkan A-nya 2, R-nya 2 dan N-nya 8 kurangi 1 dibagi 2 sehingga kita peroleh seperti ini. 2 pangkat 9 dikurangi 2 pangkat 9 yaitu 512 dikurangi 2 hasilnya 510. Jadi jumlah suku ke-8 dari barisan 2, 4, 8, 16 dan seterusnya adalah 510. Sekarang kita akan mengerjakan kuis. Jadi di sini kami ada kuis. Nah, kuis yang pertama yaitu jika suku ke K dari barisan aritmatika min 47, min 44, min 41, min 38 dan seterusnya adalah K. Nilai dari K plus 2 adalah, di sini kita kasih waktu 20 detik dari sekarang ya. Nah, kira-kira jawabannya apa ya? Coba kita jawab, yaitu jawabannya A. Ya, ternyata jawaban A salah. Coba kita jawab B. Ya, benar jawabannya jadi B, yaitu 27. Selanjutnya yaitu kita akan ke kuis yang kedua.
Jumlah suku yang pertama dari barisan aritmatika 20 ditambah 15 ditambah 10 ditambah 5 dan seterusnya adalah, kita kasih waktu 20 detik dari sekarang. Kira-kira jawabannya apa ya? Coba kita jawab B. Ya, ternyata salah jawaban B. Kemudian coba kita jawab C. Salah juga. Coba kita jawab D. Ya, benar. Jadi jawabannya adalah D min 550. Nah, lanjut ke kuis nomor 3. Diketahui barisan geometri dengan suku kelima adalah 162 dan suku kedua adalah negatif 6. Tentukan nilai suku ke-9 dari barisan tersebut. Nah, ayo silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 10 detik saja dari sekarang. Nah, gimana? Apakah sudah menemukan jawabannya? Mari kita cek. Untuk A itu 13.122. Nah, benar. Ternyata jawabannya adalah 13.122. Lanjut ke kuis keempat. Pertambahan pengunjung sebuah hotel mengikuti deret geometri. Pada tahun 2015, pertambahannya 42 orang. Dan pada tahun 2017, pertambahannya 168 orang. Pertambahan pengunjung hotel tersebut pada tahun 2015 sampai 2020 adalah titik. Nah, silahkan dikerjakan. Saya beri waktu 10 detik dari sekarang. Gimana? Apakah sudah menemukan jawaban? Mari kita coba. Untuk yang A, 2464. Ya, ternyata jawabannya salah. Untuk yang B, ya ternyata salah juga. Jawaban yang 1460. Untuk yang C, nah benar, ternyata jawabannya yaitu 2640. Nah, kuis yang terakhir ini, kuis yang nomor 5. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 8 meter. Kemudian bola menjatuh ke atas setelah mengenai lantai dengan ketinggian 3/5 dari ketinggian semula. Begitu juga seterusnya. Panjang lintasan bola tersebut sampai berhenti adalah berapa? Silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu. Saya beri waktu 10 detik dari sekarang. Gimana? Apakah sudah menemukan jawaban? Mari kita lihat. Untuk jawaban yang A. Oh, ternyata salah.
Jawaban yang B 32 meter kuadrat. Ya, ternyata benar. Jawabannya adalah 32 meter kuadrat. Sekarang kita ke pembahasan kuisnya ya. Jadi pembahasan kuis yang pertama tadi diketahui A sama dengan min 47, yaitu suku pertamanya. Kemudian B sama dengan U2 dikurangi U1 sama dengan min 44 min kali min 47, maka sama dengan 3. UK tadi suku ke K adalah K. Ditanya nilai dari K ditambah 2. Maka kita masukkan dulu rumus UN. Nah, kemudian kita substitusi N itu sama dengan K. Jadi UK sama dengan A ditambah K-1B. Kita substitusi nilainya, yaitu K sama dengan min 47 ditambah K-1 kali 3 sama dengan K sama dengan min 47 ditambah 3K min 3. K sama dengan min 50 ditambah 3K. Kita pindah ruas, K min 3K sama dengan min 50. Min 2K sama dengan min 50. Jadi nilai K sama dengan 25. Nah, untuk nilai K ditambah 2, maka 25 ditambah 2 sama dengan 27. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal dari nomor 2 tadi. Diketahui A sama dengan 20, yaitu suku pertamanya. Nah, B adalah U2 dikurangi U1 sama dengan 15 dikurangi 20 sama dengan min 5. Nah, tadi yang ditanya yaitu jumlah suku pertama. Jadi, suku pertamanya 20, maka ditanya S20. Kemudian kita jawab, masukkan rumus Sn tadi. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1B. Kita substitusi nilainya, maka S20 sama dengan 20 per 2 dikali 2 kali 20 ditambah 20 min 1 dikali min 5. Maka hasilnya S20 sama dengan 10 dikali 40 ditambah 19 kali min 5. S20 sama dengan 10 dikali 40 min 95. Maka S20 sama dengan 10 kali min 55. Jadi S20 sama dengan min 550. Jadi jumlah suku pertamanya yaitu min 550. Nah, pembahasan untuk nomor 3 yaitu pertama diketahui suku kelima adalah 162. Untuk suku kedua yaitu negatif 6. Nah, ditanyakan adalah suku ke-9. Pertama kita bisa menuliskan untuk U kelima, suku kelima ini bisa kita tuliskan A R pangkat 4 karena rumus dari UN adalah A R pangkat N-1. Nah, ketika N-nya 5 yaitu rumusnya menjadi A R
4 min 1. Nah, begitu juga untuk suku yang kedua, yaitu yaitu A kali R. Di sini A R pangkat 4. Untuk hasilnya tadi adalah 162. Untuk yang suku kedua adalah negatif 6. Kita eliminasi sehingga kita peroleh R pangkat 3 sama dengan negatif 27. Nah, R-nya adalah negatif 3. Kemudian substitusikan salah satu barisan yang sudah diketahui untuk mencari yang lebih mudah adalah di sini kita masukkan negatif sama dengan A dikali negatif 3 sehingga A-nya adalah 2. Suku ke-9 rumusnya R sama dengan A. Untuk suku ke-9 yaitu kita masukkan Kita lanjutkan untuk pembahasan nomor 4. Pertama, kita misalkan pengunjung tahun 2015, yaitu suku pertama. Maka untuk pengunjung tahun 2017 yaitu adalah suku ketiga. Jadi di sini suku pertama adalah A sama dengan 42. Untuk suku ketiga yaitu AR pangkat 2 sama dengan 168. Nah, ditanyakan pengunjung pada tahun 2015 sampai 2020. Pertama yaitu kita mencari rasionya dengan mengeliminasi pengunjung pada tahun 2017 dan 2015. Kita peroleh R pangkat 2 sama dengan 4. Nah, R sama dengan 2. Kemudian kita mencari jumlah suku ke-6. Kenapa suku ke-6? Karena ditanya mulai dari 2015 sampai 2020. Jadi 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Masih kita ingat untuk rasio yang lebih dari 1 yaitu rumusnya sama dengan A kali R pangkat N minus 1. Hasilnya adalah 2640. Lanjut ke pembahasan terakhir yaitu pembahasan nomor 5. Nah, pertama kita tuliskan bola jatuh ke bawah, yaitu suku pertamanya adalah 8. Kemudian karena bola tersebut jatuh dari 3/5 dari sebelumnya, maka R-nya di sini adalah 3/5. Untuk bola memantul ke atas yaitu 8 dikali 3/5. Jadi pertama dari bola ketika memantul ke atas adalah 20.
per 5. Pertama, kita hitung lintasan bola jatuh ke bawah dan bola memantul ke atas. Kita di sini akan menggunakan rumus deret tak hingga karena kita tidak tahu kapan bola itu berhenti. Nah, jadi rumus deret tak hingga yaitu A per 1 min R. A-nya di sini adalah 8, kemudian 1 R-nya 3 per 5. Sehingga diperoleh 8 dibagi 2 per 5 yaitu 20. Jadi lintasan pertama ketika bola jatuh ke bawah adalah 20. Nah, untuk lintasan yang kedua ketika bola memantul ke atas yaitu A, kita masukkan A-nya yaitu 24 per 5. 1 min R-nya sama yaitu 3 per 5. Sehingga 24 dibagi 5 dibagi 2 per 5. Sehingga diperoleh 12. Jadi panjang seluruh lintasan yaitu lintasan pertama ditambah lintasan kedua yaitu ketika bola jatuh ke bawah dan bola memantul ke atas. Jadi jawabannya adalah 20 ditambah 12 menghasilkan 32 meter kuadrat. Nah, sekian pembahasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.